Jemaat Allah ini berkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hans DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. John dan Andi bersahabat sejak kecil. Saat mereka remaja, pecahlah Perang Dunia Kedua. Mereka berdua harus ikut wajib militer. Mereka ditugaskan di garis depan medan perang. Pada suatu pagi yang kabut, kapten mereka memimpin mereka untuk menyerang markas musuh. Namun sinar matahari telah menghapus kabut itu sebelum mereka sampai di dekat markas musuh. Mereka pun langsung terlihat oleh musuh. Musuh segera menembak mereka secara membabi buta. Mereka kemudian berusaha lari menyelamatkan diri, termasuk John dan Andi. Sesampainya di markas, ternyata John tidak ada. Andi segera meminta izin kepada kaptennya untuk mencari Andi di daerah musuh. Tentu saja kapten itu menolak karena itu sangat berbahaya, maksud saya. Bisa jadi John juga telah meninggal, namun Andi tidak menghiraukan larangan kaptennya. Ia pergi mencari John. Setengah jam kemudian Andi kembali dengan berlumuran darah. Sang kapten pun marah besar dan berkata, "Apa ku bilang? John sudah mati dan kau pun tertembak. Sungguh sia-sia." Andi berkata, "Tidak sia-sia, karena aku mendengar kata-kata terakhirnya." Karena penasaran, sang kapten bertanya lagi, "Memangnya apa yang ia katakan sampai kau rela mempertaruhkan nyawamu?" John berkata, "Saya tahu kau pasti akan kembali mencariku. Aku mengasihimu, sahabatku." Dia mengatakannya sambil tersenyum puas. Oleh karena kasihnya kepada John, Andi rela mempertaruhkan nyawanya untuk mencari sahabatnya ini. Memang usaha Andi ini tampaknya sia-sia karena Andi tertembak dan John meninggal. Namun sebenarnya hal ini tidak sia-sia karena sampai akhir hidupnya John melihat bahwa Andi sahabatnya ini tetap mengasihi dia. Persahabatan John dan Andi begitu istimewa hingga akhir hayat karena didasari oleh kasih. Yesus Kristus telah rela mengorbankan nyawanya karena kasihnya untuk kita, sahabatnya. Itu sebabnya kita juga harus mengasihi Tuhan. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah keistimewaan mencintai Tuhan. Diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 30 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu." Markus 12 ayat 29 paralel dengan Ulangan 6 ayat 4 yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Tulisan tersebut merupakan pengakuan iman yang dikenal sebagai Shena dan diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang saleh. Pengakuan iman tersebut menegaskan prinsip khusus dari kepercayaan orang Ibrani bahwa Allah itu Esa. Arti dari perintah kasihlah Tuhan ialah bahwa Dia Allah harus dikasih dengan segenap kekuatan dan dengan segenap kemampuan. Inilah landasan dan ringkasan dari keseluruhan kewajiban manusia terhadap Allah. Matius 22 ayat
34 sampai dengan ayat yang ke-40 menyatakan demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teks tersebut menjelaskan bahwa ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat tentang sesuatu yang dipandang sungguh sulit, yaitu, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Matius 22 ayat 36. Yesus kemudian menjawab bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sebagaimana dinyatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Matius 22 ayat 39. Nah, dengan jawaban ini, maka Yesus telah merangkum semua hukum Taurat yang disebut dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kalau kita meneliti 10 perintah Allah dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, maka kita dapat melihat bahwa hukum-hukum dalam 10 perintah Allah adalah merupakan penjabaran dari hukum kodrat yang sempurna. Hukum kodrat ini adalah hukum atau peraturan yang terpatri di dalam setiap hati manusia. Dalam 10 perintah Allah, kita dapat melihat adanya perintah kasih dalam 2 kelompok, yaitu hukum pertama sampai dengan ketiga adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, dan hukum keempat sampai dengan yang ke-10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Urutan ke-10 perintah Allah tidak diberikan atas dasar kebetulan. Untuk mengasihi Allah, kita harus melakukan 3 hal. Pertama, tidak boleh mempunyai Allah lain yang ditulis. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku, kepada Allah saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu." Kedua, harus memberikan kepada Allah penghormatan yang dituliskan dalam firman-Nya, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat." Yang ketiga, kita harus beristirahat di dalam Tuhan yang dituliskan dengan kalimat, "Kuduskanlah hari Tuhan," atau hari Sabat. Markus 12 ayat 29 yang menyatakan, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu." Melalui teks tersebut diketahui adanya hal-hal penting yang sangat perlu kita perhatikan. Pertama, Yesus yang memberi jawaban apa itu perintah pertama, sehingga perintah pertama adalah kebenaran. Kedua, perintah pertama berarti perintah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengerjakan perintah-perintah lainnya. Ketiga, Yesus memerintahkan supaya bangsa Israel mengerti bahwa Allah itu Esa. Yang keempat, setelah mengerti atau mengenal Allah itu Esa, baru Yesus melanjutkan perintah mengasihi Allah yang Esa itu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan bangsa Israel. Kelima, mengenal dan mengasihi Allah adalah
satu kesatuan yang utuh. Keenam, kata Tuhan dan Allah itu menunjuk pada identitas yang sama, yaitu Allah Bapa. Pada perkembangannya kata Tuhan menunjuk pada Yesus Kristus, sehingga mengenal dan mengasihi Kristus sama artinya mengenal dan mengasihi Allah Bapa, atau mengenal dan mengasihi Allah Bapa sama artinya mengenal dan mengasihi Kristus. Yang ketujuh, tidak mengenal Kristus berarti tidak mengenal Allah. Kedelapan, mengasihi Allah itu harus bersumber dari dalam batin manusia, yaitu jiwa, hati, dan pikiran manusia yang terpancar keluar dalam wujud kekuatan atau energi atau daya manusia yang kita sebut sebagai terang. Yang kesembilan, mengasihi Allah menghasilkan hidup terang, sebab kasih itu berwujud terang atau berenergi ilahi. Yang kesepuluh, hidup terang itu berarti hati, jiwa, pikiran mengalami terang, atau batin mengalami terang terpancar keluar pada tubuh sehingga tubuh mengalami terang. Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah yang mempunyai kuasa atas makhluk yang lain. Namun karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan, dan manusia tidak bisa mengembalikan kemuliaan itu, sebab manusia telah jatuh ke dalam cengkeraman dosa. Namun Allah yang adalah kasih itu menarik kembali manusia agar manusia memiliki kembali kemuliaan itu, sehingga Allah rela mengorbankan anak yang tunggal demi umat manusia yang berdosa. Sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Umat Allah yang diberkati Tuhan, semua yang Yesus lakukan itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Jadi kita sebagai umat manusia jangan pernah sombong, sebab yang membebaskan kita dari jerat maut adalah Allah yang Maha Kasih. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Setiap kita harus merespon kasih Allah itu dengan percaya kepada Dia yang diutusnya, agar setiap kita umat Allah memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya demi hidup manusia. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang memberi hidup bagi manusia. Jadi kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang menghidupi, sehingga manusia sangat perlu menghidupi kasih Allah di dalam hidupnya. Namun kita tidak bisa menghidupi kasih Allah itu tanpa mengasihi Allah terlebih dahulu. Tidak ada tawar-menawar dalam mengasihi Allah. Kita tidak bisa mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan tanpa mengasihi Allah. Sebab kasih Allah telah hidup di dalam diri manusia, dan manusia dituntut untuk menghidupi kasih itu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia atau sesama. Mengenal dan mengasihi Allah adalah hal yang harus diutamakan dalam kehidupan setiap manusia. Sebab kasih Allah yang membebaskan kita dari jerat maut, itulah sebabnya manusia sangat perlu menghidupi kasih Allah itu. Kasih Allah bisa ada di dalam diri setiap manusia yang mengenal serta menerapkan kasih-Nya dalam seluruh aspek. Ingat, mengasihi Allah bukan dengan apa yang kita miliki, tetapi marilah kita mengasihi Allah dengan tulus. Mengasihi Allah kita lakukan karena kita sadar betul bahwa Allah selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Orang yang mengasihi Allah dikenal Allah. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi orang yang mengenal Allah, ia dikenal Allah. Orang yang dikenal Allah
menundukkan atau menghambakan hidup kepada Allah. Galatia 4 ayat 8 berkata, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh yang lemah dan miskin yang mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Allah dikenal Allah. Orang yang dikenal Allah pasti menundukkan diri atau menghambakan hidupnya kepada Allah. Tuhan memberkati.